Saya kira Bung Rocky ya, fakta terbaru ini adanya rekayasa doorstop interview ini kan semakin menunjukkan bahwa Jokowi ini adalah figur yang nggak otentik gitu, yang penuh rekayasa gitu, bahkan sampai wawancara dengan wartawan pun direkayasa ya. Tapi saya kira kalau saya lihat tadi ya, dari sisi acting sih saya nilai sudah Jokowi memang sudah jago deh Bung Rocky. Oke, jadi pelajarannya kita balik pada hal yang berulang kali kita bahas di forum ini. Subono Arif, Rocky Gerung membahas terus bahwa pemimpin itu boleh diloloskan bukan karena filter elektabilitasnya dia tembusi, tapi filter etikabilitas yang mesti dia tembusi lebih dahulu. Lalu dia disensor lagi melalui filter intelektualitas, baru boleh dia diuji elektabilitasnya. Jadi Pak Jokowi gagal di dalam dua hal pertama, yaitu etikability, itu tidak etis, doorstop yang direkayasa. Yang kedua, intelektualitasnya. Karena seseorang kalau kapasitas inteleknya cukup, dia nggak pernah takut untuk berhadapan face to face, eye to eye, dengan eye contact, bahkan dengan wartawan yang memang seringkali hanya bertanya melalui tatapan mata. Jadi itu intinya kenapa kita menginginkan pemimpin itu diuji pertama kali etikabilitasnya. Harus etis berhadapan dengan publik tuh, tidak boleh direkayasa. Yang kedua, intelektualitasnya, harus punya kapasitas berpikir abstrak, harus punya kemampuan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, harus mampu bahkan bercanda yang keren, yang sophisticated dengan kalangan wartawan, supaya pemimpin itu bisa mengalahkan argumentasi wartawan tuh. Dan yang ketiga, baru boleh elektabilitas. Jadi kalau etikabilitasnya rendah, intelektualitasnya minus, maka buat apa elektabilitasnya dipamerkan? Jadi sekali lagi kita mau tuntut satu cara menapis baru pada pemimpin yang akan datang. Demikian juga nanti di pilkada, pilgub nanti itu kita pemilihan kepala daerah dan gubernur, wali kota. Kita ingin prinsip ini dipakai lagi. Yang pertama adalah pemimpin itu harus diuji pertama-tama etikabilitasnya. Jadi kemampuan dia untuk tampil sebagai makhluk etis itu pertama. Yang kedua, dia mesti lolos skrutinisasi, pentapisan metodologi berpikir itu. Dan karena itu pemimpin-pemimpin di pilkada pilgub nanti harus mampu untuk bertanding argumen dengan BEM se-Indonesia, dengan mahasiswa kritis, dengan dosen-dosen di universitas. Itu intinya untuk menapis intelektualitas. Baru setelah itu lembaga survei datang ke dia, oke, kita uji ya elektabilitasmu. Itu pentingnya tuh. Jadi jangan dibalik, elektabilitas diuji dulu, padahal kapasitas intelektualnya minus, kapasitas etisnya tuh rendah. Jadi itu bahayanya tuh. Nah, sekali lagi kita ingin ajukan itu sebagai poin untuk memperoleh kompetisi politik yang bermutu secara etis, kuat secara intelektual di pemilu daerah-daerah nanti itu.